Saya menyapa setiap saudara yang hadir maupun yang di rumah menyaksikan. Saya yakin semua kita orang-orang yang sangat diberkati Tuhan. Katakan yes. Coba lihat kanan kiri saudara, katakan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita banyak belajar bulan ini tentang how to follow. Bagaimana kita menjadi pengikut Yesus yang sejati. Nah, satu kali ada percakapan antara murid Yesus dengan Tuhan Yesus. Lukas 13 ayat 23 sampai ayat 24. Dan ada seorang yang berkata kepada Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Lihat jawaban Yesus bukan sedikit atau banyak. Tetapi lihat jawaban Yesus ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Do your best to go in through the narrow door. Berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Lakukan yang terbaik untuk engkau bisa masuk ke pintu yang sesak itu. Sebab aku, Yesus berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Nah, Alkitab menjelaskan buat setiap kita, Tuhan tidak mengendaki satu jiwa pun, satu orang pun binasa. Tapi Tuhan mau semua orang menerima Yesus dan menjadi pengikut Yesus dan masuk dalam keselamatan. Yang mau katakan yes. Nah, tetapi saudaraku, Yesus sendiri menjawab ketika pertanyaan seorang murid, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus berkata, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Lakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu. Nah, pertanyaannya, mengapa kita harus berjuang, kata Yesus, untuk tetap bisa masuk ke pintu yang sesak itu, untuk tetap setia menjadi pengikut Yesus? Jawabannya, sebab iblis tidak suka saya dan saudara tetap jadi pengikut Yesus sampai akhir. Itu sebabnya iblis berusaha menjatuhkan para pengikut Yesus. Dan tidak usah heran di akhir zaman di antara lawatan Tuhan dan banyak orang bertobat terima Yesus. Tapi ada keadaan yang kita tidak bisa pungkiri. Orang-orang yang akhirnya terjungkal, jatuh, undur ketika mereka masuk dalam jebakan iblis. Saudara sekalian, lihat bagaimana penembakan yang ada di Atlanta baru-baru ini yang menewaskan 3 orang. Kita tetap berkata bahwa kita tidak setuju dengan rasis dan kita berdoa buat di Amerika supaya berhenti rasis itu. Katakan amin, saudaraku. Diskriminasi berhenti, katakan yes. Tetapi saudaraku, ternyata penembak itu adalah seorang pemuda dari Atlanta, Georgia yang masih usia 21 tahun. Dan yang lebih mengagetkan, pemuda penembak ini adalah anak seorang hamba Tuhan, anak seorang pendeta, gembala yang mengembalakan sebuah gereja yang eksis sampai sekarang, yang ada di Atlanta, Georgia. Bahkan anak muda ini ternyata dia juga saudaraku seorang pemimpin di dalam youth mereka. Bahkan dia memimpin Bible study dan sebagainya. Tetapi ketika dia mulai mundur jauh dari Tuhan, maka akibatnya seperti yang terjadi. Saudara sekalian, lihat juga bagaimana ada seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Yang akhirnya terbongkar jatuh dalam perselingkuhan pada waktu pandemik sejak tahun kemarin. Dan akibatnya wanita selingkuhannya akhirnya diwawancarai di televisi dan dia cerita apa adanya. Akibatnya sang hamba Tuhan itu diberhentikan oleh sinodenya. Dia harus keluar dari gereja itu dengan keluarganya. Dan saya mendengar sekarang dia mencoba untuk bisa eksis di dunia perfilman yang ada di Hollywood.
Sementara juga ada pendeta hamba Tuhan yang ternyata terbongkar pernah bertahun-tahun melakukan pelecehan seks terhadap anak angkatnya yang dipercayakan oleh orang tuanya kepada sang hamba Tuhan ini, yang akhirnya membuat hamba Tuhan ini hari ini sudah divonis dan sudah ada di penjara dan diputuskan selama 9 tahun di penjara. Lalu juga seorang hamba Tuhan yang terkenal yang juga sering muncul di televisi ketika baru-baru ini meninggal. Ternyata mulai terbongkar bahwa selama hamba Tuhan ini masih hidup, ternyata dia jatuh ke dalam banyak perzinahan. Ada lebih dari 200 wanita yang ternyata mengaku pernah jatuh berzina dengan hamba Tuhan ini. Sebuah peristiwa tragis yang mengagetkan. Dan saudara sekalian, kita semua tidak kebal. Kita semua tidak kebal terhadap yang namanya jebakan iblis. Tetapi Tuhan mau saudara dan saya berjuang, lakukan yang terbaik. Tentunya bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan anugerah pertolongan Tuhan. Agar kita bisa masuk sampai akhir setia jadi pengikut Yesus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah jebakan pengikut Yesus. The followers trap. Ada jebakan-jebakan yang kita harus waspadai. Kenapa? Karena iblis menggunakan beberapa jebakan untuk menjatuhkan para pengikut Yesus. Iblis tidak suka kalau saudara sampai akhir tetap setia jadi pengikut Yesus. Anda masih ingat seperti permainan ular tangga. Saudaraku, kita harus hati-hati langkah demi langkah di kota itu. Karena kalau sampai kita masuk di kota yang ternyata ada ekor ularnya, maka kita akan melorot turun ke bawah. Hal yang sama juga buat setiap kita. Kita harus waspada dengan jebakan-jebakan iblis. Hindari setiap jebakan iblis agar kita tetap setia mengikut Yesus selamanya. Saya berdoa biar semua kita benar-benar jadi pengikut Yesus dan tidak pernah gagal. Yang setuju kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Katakan amin. Nah, kita belajar. Tentunya sudah berkata, Pastor, saya juga orang yang lemah. Saya sudah jatuh, saya sudah gagal. Tapi mari jangan terus tinggal dalam kegagalan saudara. Tersedia anugerah Tuhan untuk mengampuni dan memulihkan kita. Tapi mari kita belajar dari kebenaran Alkitab. Karena hanya orang yang bodoh saja yang terus berkali-kali jatuh ke dalam lubang yang sama. Apa saja jebakan iblis yang kita harus waspadai? Mari kita lihat, Yesus berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai ayat 30, sebuah ayat yang terkenal, saya baca dalam Alkitab bahasa sehari-hari. Yesus berkata, datanglah kepadaku, datanglah kepada Yesus, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban. Saudara sekalian, mungkin ada di antara kita yang sedang lelah, capek, burn out, dan merasakan beratnya beban hidup ini. Yesus berkata, datanglah kepada Yesus, aku akan menyegarkan kamu. Dalam The Message Bible dikatakan, are you tired, worn out, burn out on religion? Apakah kamu sedang capek, lelah, kamu sedang betul-betul dalam keadaan kehilangan semangat, bahkan kau sudah jenuh dengan agama? Yesus berkata, come to me, get away with me, and you will recover your life. Datanglah padaku, kata Yesus, dan berjalanlah, datang kepadaku, dan aku akan memulihkan hidupmu. I will show you how to take a real rest. Bagaimana di tengah dunia yang penuh tekanan, kita diajar Tuhan untuk tetap bisa mendapatkan istirahat yang sejati. Ayat 29, ikutlah perintahku dan belajarlah padaku, kata Yesus. Sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan kamu akan merasa segar. Hari ini kalau saudara sedang lelah, sedang capek, berbeban berat, datang pada Yesus, dia menawarkan kesegaran. Siapa mau hidupnya segar? Katakan bersama saya, segar. Kurang keras, segar, ya kan? Nah, lihat ayat 29 dalam The Message. Walk with me and walk with me. Berjalanlah dengan aku, bekerjalah dengan aku. Jangan Anda pikul bebanmu sendirian, tapi bekerja sama dengan Tuhan. Watch how I do it. Lihat, belajarlah bagaimana aku melakukannya.
Learn the unforced rhythm of grace. Belajarlah tentang ritme anugerah. Ya, I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Aku tidak akan memberikan beban yang berat atau yang menyusahkan hidupmu. Ayat 30. Karena perintah-perintahku menyenangkan. Hidup dalam Yesus bukan cuma segar, tapi menyenangkan. Karena bersama saya menyenangkan. Dan beban yang kutanggungkan kepadamu ringan. Keep company with me. Teruslah bersama aku, kata Yesus. And you will learn to live freely and lightly. Engkau akan belajar hidup dengan merdeka dan dengan ringan. Nah, saudara sekalian, Yesus menawarkan buat setiap kita. Kalau kamu lelah, capek, datanglah padaku. Kalau kamu berbeban berat, hidupmu sedang mess up, datanglah pada Yesus. Saudaraku, dari ayat ini kita belajar, ternyata jebakan iblis yang kita harus waspadai. Yang pertama adalah hindari jebakan burnout. Avoid the trap of burnout. Apa arti burnout? Burnout artinya lelah, bosan, stres, capek, merasa sudah tidak punya gairah hidup. Nah, kita harus waspadai karena iblis memakai jebakan burnout ini untuk menghancurkan, menghentikan kita jadi pengikut Yesus. Nah, orang bisa burnout itu terjadi karena apa? Karena beban masalah. Jangan menyepelekan masalah. Tetapi jangan mendewa-dewakan masalah. Percayalah, Yesus yang menyertai kita tetap lebih besar dari masalah pergumulan kita. Katakan yes. Orang bisa burnout karena beban tugas. Tugas dalam keluarga, dalam rumah tangga, tugas dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Orang seringkali headache, pusing karena tugas-tugas yang banyak. Orang juga bisa burnout karena beban mental. Ada sesuatu mungkin pikiran, ketakutan, kekhawatiran, sesuatu yang melukai dia. Ada juga beban rohani ketika jauh dari Tuhan. Ketika ada dosa yang sedang mengikat hidupnya. Nah, hari ini siapapun saudara, Yesus berkata, datang pada Yesus, dia akan memberikan kesegaran dan hidup yang penuh kebahagiaan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, katakan amin. Nah, burnout bisa membuat orang terjerumus ke dalam sikap apatis. Hati-hati ya, kalau orang sudah apatis itu hidupnya sudah gak punya gairah. Seolah-olah flat, gak ada sesuatu gairah, apatis. Bahkan bisa terjebak dalam depresi dan mulai menarik diri. Mulai menjauhi daripada keperkumpulan. Kenapa? Kalau ini tidak dibereskan, orang ini akan bisa terjebak sampai bunuh diri. Nah, tahukah Anda, semua kita punya beban. Sudah berkata mungkin, oh bebanku paling berat, masalahku paling berat. Jujur saudaraku, kalau Anda mengerti ada banyak orang yang bebannya jauh lebih berat daripada kita. Nah, sebenarnya bukan beratnya beban hidup yang membuat kita tertekan. Tetapi bagaimana cara kita memikul beban itu, yang akan membuat beban hidup itu terasa ringan ataupun berat. Hari ini saudaraku, jangan izinkan hidupmu terus lelah, burnout. Nah, bagaimana cara menghindari jebakan burnout? Datang kepada Yesus. Tuhan Yesus menyediakan kesegaran. Dia menyediakan kekuatan yang baru. Dia menyediakan semangat yang baru. Dia menyediakan sukacita di tengah pergumulan. Dan di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Katakan yes. Carilah dukungan. Saudara, jangan malah menyendiri ketika Anda sedang dalam keadaan beban berat. Anda perlu ada di komunitas rohani. Di gereja ini ada BFA, Bethany Family Altar. Bergabunglah. Supaya apa? Supaya Anda punya komunitas yang saling menasehati, saling menguatkan, saling mendoakan. Sehingga Anda betul-betul mendapat dukungan yang kuat. Bahkan juga kita perlu tidur. Tidak ada yang amin, saudaraku. Kata bersama saya, perlu tidur. Ya, kenapa? Orang kalau kurang tidur, saudaraku, nanti akibatnya burnout, semuanya sudah mulai nggak enak. Makanya kita perlu tidur. Berapa jam satu hari? Ya, toh, ada yang berkata 12 jam satu hari. Males itu namanya, saudara. Ya, minimal 6 jam, 8 jam. Tapi pesan saya setelah mendengar pesan ini, jangan tidur saat dengar khotbah. Ayo yang tidur bangun, ya toh. Saudaraku apa? Perlu liburan.
Enggak ada yang amin. Perlu libur. Ya, lihat wajahnya ini wajah perlu vacation semua. Ya kan, ada seorang istri stres datang sama dokter dan kemudian dokter berkata, beri pesan suamimu. Lalu kemudian suaminya tanya setelah keluar dari dokter, pesan dokter apa? Kita suruh liburan, Pak. Ayo Pak, kita mau liburan kemana? Ke Disney, kita liburan ke Eropa, ke Australia. Lalu suaminya berkata, ayo Mah kita pergi. Kemana? Pergi ke dokter yang lain saja, cari yang lain. Saudaraku, kita perlu juga olahraga, perlu humor. Berapa lama saudara sudah nggak bisa tertawa? Coba tertawa sama-sama. Ya kan? Perlu humor dan juga perlu hobi, ya kan? Asal hobinya hobi yang sesuai Alkitab, ya kan? Bahkan mungkin akhir-akhir ini ada orang punya hobi pelihara ikan cupang. Boleh nggak? Boleh aja, saudara tahu. Tapi yang penting Anda harus tahu, jangan sampai Anda melupakan pelihara istri dan anak-anak. Katakan amin, saudaraku. Nah, kita perlu menghindari jebakan burnout dengan cara-cara yang sesuai Alkitab. Yang kedua sekarang, saudaraku, setelah jebakan burnout yang kita harus hindari, yang kedua jebakan iblis, lihat Yohanes 6 ayat 66. Saya percaya tidak kebetulan kenapa itu angka 666, bicara tentang angka antikris. Apa yang terjadi? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya, banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Heran sekali, Yesus yang waktu itu melayani, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi ikut Yesus. Tidak lagi masuk ke dalam pintu yang sempit itu. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Dikatakan mulai dari waktu itu. Mulai waktu kapan? Nah, lihat sekarang ayat 60 sampai 61 di ayat sebelumnya. Alkitab berkata, sesudah mendengar semuanya itu, mendengar apa? Mendengar pengajaran Yesus yang keras, khotbah Yesus yang tegas tentang tubuh dan darahnya. Sesudah mendengar semuanya itu, lihat, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Saudara sekalian, ternyata perkataan Yesus yang keras membuat banyak murid-muridnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Saudara sekalian, ternyata yang pertama tadi hindari jebakan burnout, kelelahan. Tapi yang kedua, hindari jebakan kekecewaan. Avoid the traps of disappointment. Hindari jebakan kekecewaan. Tahukah Anda, seringkali orang yang bersemangat begitu kecewa langsung hilang. Orang yang sungguh-sungguh ikut Yesus sekian lama, kalau dia tidak bisa handle kekecewaannya, langsung akhirnya mundur. Nah, hari ini saudaraku, kita harus waspadai. Iblis seringkali memakai kekecewaan. Untuk apa? Menghentikan kita jadi pengikut Yesus. Apa sih penyebab orang kecewa? Karena tidak bisa menerima kenyataan. Waktu itu murid-muridnya berharap Yesus akan jadi seorang pembebas dari penjajahan Romawi, jadi pemimpin, jadi raja. Tapi justru Yesus mengajarkan kasih dan pengampunan. Bahkan Yesus akhirnya mati di kayu salib dan itu membuat murid-muridnya tidak bisa menerima kenyataan. Nah, hari ini ada banyak orang kecewa karena tidak bisa menerima kenyataan. Dulu mungkin kaya raya, sekarang mungkin dalam keadaan masih lewat lembah kekelaman. Ataupun juga ada orang tidak bisa menerima kenyataan ketika semua impiannya tidak terjadi. Atau mungkin keadaan pasangannya, orang tuanya, anaknya, atau temannya, atau gereja yang ternyata kenyataannya tidak seperti yang dia duga. Dan bahkan tidak bisa menerima apa yang diharapkan. Saudaraku, seringkali orang kecewa karena sebenarnya bukan karena yang lain, tapi karena dia punya level pengharapan yang terlalu tinggi. Kita menuntut pasangan kita menuntut anak kita menuntut hamba Tuhan, kita menuntut orang lain, kita menuntut jemaat, harus pokoknya begini-begini. Ternyata akibatnya ujung-ujungnya kekecewaan. Matius 11 ayat 6, Yesus berkata, yuk baca sama-sama Matius 11 ayat 6, semua baca 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi apa?
kecewa, dan menolak aku. Siapa yang hidupnya mau susah, angkat tangan. Enggak ada. Siapa mau bahagia, angkat tangan. Rahasia hidup bahagia, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Saudara harus bisa handle kekecewaan saudara. Anda harus bisa menaklukkan kekecewaan saudara. Anda harus bisa keluar dari jebakan kekecewaan. Kemarin saya dijamu, sekeluarga nonton Lancaster. Ya, teater yang ada, judulnya adalah Queen's Esther. Bayangkan, dan di situ ada tokoh-tokohnya, dan Anda mengerti saudaraku, ternyata ketika saya menonton itu saudaraku sekian lama dengan teman-teman, tiba-tiba saya diajari Tuhan sesuatu yang penting. Ada banyak yang saya belajar, tapi salah satunya lihat orang kedua dari kiri, itu bernama Mordekai. Dia adalah paman Esther, dia adalah orang tua angkat daripada Esther. Yang ternyata saudaraku, satu kali ketika ada 2 orang penjaga pintu gerbang Raja Ahasiveros, kerajaan saudaraku, Ahasiveros Persia saudaraku, tiba-tiba mau membunuh raja. Maka Mordekai memberitahu kepada raja. Dan betul akhirnya 2 pengawal ini ditangkap. Dan mereka saudaraku akhirnya dijebloskan dalam hukuman. Tetapi yang terjadi, Mordekai sudah menolong raja. Tapi ternyata tidak dapat penghargaan apa-apa. Bahkan di saat yang sama ada orang lain yang bernama Haman. Yang akhirnya justru dijadikan, diangkat raja menjadi Perdana Menteri. Dan Anda tahu bahkan Haman akhirnya menghasut raja. Untuk akhirnya raja menyetujui bahwa bangsa Yahudi termasuk Mordekai akan dibunuh pada satu saat. Nah coba Anda bisa bayangkan sebenarnya betapa kecewanya Mordekai. Dia kecewa kenapa raja sudah aku tolong, sekarang justru raja mengeluarkan peraturan untuk membunuh aku dan bangsaku. Bisa saja kemudian Mordekai kecewa dengan Tuhan. Tapi yang menarik Mordekai, dia tidak mau terjebak dengan kekecewaan. Dia berdoa puasa dengan bangsanya. Bahkan dia ajak Ratu Esther berpuasa 3 hari. Minta pertolongan Tuhan. Yang ajaib ketika akhirnya saudaraku, Tuhan itu benar-benar melihat hati Mordekai. Tuhan menolong tepat pada waktunya. Raja dibuat semalaman gak bisa tidur. Ingat tentang peristiwa 2 orang yang mau membunuh dia. Akhirnya dilihat dalam catatan sejarah, Mordekai belum dapat hadiah apa-apa. Keesokan harinya, Haman yang membenci Mordekai justru diperintahkan raja untuk mengarak keliling kota dengan kuda. Dan dalam teater itu, saudaraku, Mordekai seolah-olah kaget kikuk. Kenapa? Saya mimpi. Dan yang ajaib akhirnya, justru Haman yang mati digantung di tiang gantungan yang disediakan untuk Mordekai. Bahkan akhirnya hari penghukuman untuk orang Yahudi diubah jadi hari kemenangan. Bahkan yang ajaib, saudaraku, ternyata semua kekayaan dan kedudukan Haman diberikan kepada Mordekai. Pernahkah Anda kecewa? Anda sudah banyak berdoa, Anda sudah banyak menabur, Anda menolong orang, Anda melayani, tapi ternyata keadaan tidak seperti yang Anda harapkan. Dengar baik-baik, jangan pernah kecewa terhadap dirimu, terhadap orang lain maupun pada Tuhan. Itu jebakan iblis. Kita harus menang, kata bersama saya, menang. Dan Anda mengerti, kalau saudara tidak kecewa dengan apapun, pertolongan Tuhan dan pembelaannya selalu datang tepat pada waktunya. Katakan haleluya. Cara menghindari jebakan kekecewaan, siap menghadapi kemungkinan terburuk. Saudara, kalau Anda punya pengharapan, Anda juga harus siap kalau hal yang terburuk apapun terjadi. Gak usah kaget. Kenapa? Karena seringkali ketika Tuhan izinkan keadaan mengecewakan terjadi. Tahukah Anda bahwa kondisi yang mengecewakan merupakan cara Tuhan untuk berkata, sabar nak, tenang nak, aku Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik bagimu. Saudara, kita juga harus seimbang antara pengharapan dan rasa syukur. Kita tetap punya ekspektasi pengharapan, tapi Anda harus seimbang dengan rasa syukur. Kenapa? Karena banyak orang kalau cuman nuntut, maka hidupnya gampang kecewa. Tetapi kekecewaan tidak akan bertahan lama di hati orang yang suka bersyukur.
Sebaliknya kekecewaan betah tinggal di hati orang yang suka menuntut. Hari ini belajarlah bersyukur. Keadaan mengecewakan, tapi aku bersuka cita. Aku bersyukur Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Berikutnya bisa fleksibel, bisa realistis, serta pengertian. Ternyata nggak ada pasangan yang sempurna. Itu realistis. Ternyata nggak ada orang tua sempurna. Nggak ada jemaat yang sempurna. Nggak ada anak yang sempurna. Tidak ada hamba Tuhan sempurna. Tidak ada gereja yang sempurna. Kita akhirnya bisa fleksibel, realistis, dan pengertian. Dan akibatnya kita akan menang dari jebakan kekecewaan. Yang ketiga, yang terakhir, jebakan iblis yang kita harus waspadai. Lukas 21 ayat 34. Yesus berkata, jagalah dirimu. Ucapkan bersama saya keras, jagalah dirimu. 2, 3. Coba lihat kanan kita, jagalah dirimu. Saudara, Yesus berkata, jangan sampai kalian terlalu sibuk berpesta-pesta dan minum minuman keras. Anda tahu, Yesus berkata, jangan kamu terlalu sibuk untuk celebration. Nah, kapan orang celebrate sesuatu? Saat dia sukses, saat dia mencapai sebuah pencapaian, dia akan celebrate, dia akan merayakan. Yesus berkata, jagalah dirimu. Jangan sampai kalian terlalu sibuk hanya celebration. Atau terlalu memikirkan soal-soal hidupmu. Sehingga kalian tidak siap ketika hari itu, hari kedatangan Yesus yang kedua kali, muncul dengan tiba-tiba. Saudara, orang waktu gagal, gak mungkin dia celebration. Tapi waktu kita berhasil, kita sering berpesta, ucapan syukur. Kita melakukan sebuah celebration. Nah, di sini kita belajar. Yang pertama tadi, hindari jebakan burnout. Yang kedua, hindari jebakan kekecewaan. Tapi yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, hindari jebakan zona nyaman. Saudara, banyak orang jatuh. Justru pada waktu mereka cuma sibuk celebration. Waktu diberkati, waktu semuanya impiannya jadi kenyataan. Dan Anda mengerti bahwa ini adalah jebakan iblis yang kita harus waspadai. Pemuda kaya ternyata meninggalkan Yesus karena dia tidak rela meninggalkan zona nyamannya. Karena kekayaannya, kesuksesannya, bahkan agamawinya, itu sudah jadi berhala dalam hidupnya. Makanya Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, buang semua, tinggalkan semua, ikut aku. Bukan berarti bahwa Tuhan anti kekayaan, tapi Tuhan mau supaya benar-benar zona nyaman tidak menghancurkan diri kita. 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus mencatat, karena Demas, siapa Demas? Adalah seorang rekan pelayanan Paulus. Sama-sama pengikut Yesus, sama-sama hamba Tuhan. Karena Demas telah mencintai dunia ini. Lebih cinta dunia, sibuk celebration tentang kesuksesan dunia. Dan akibatnya apa? Meninggalkan aku. Saudara, Demas meninggalkan Yesus karena mencintai dunia ini. Saudara, saya yakin semua kita mau menikmati kenyamanan. Dan Tuhan tidak anti dengan kenyamanan. Kalau ada orang berkata, yang penting pokoknya kita nggak boleh nyaman, itu salah. Tapi hati-hati, zona nyaman adalah pembunuh iman. Zona nyaman adalah pembunuh pertumbuhan, bahkan kemajuan. Saudara, contoh lihat gambar ini. Yang pas ini bukan nenek moyang kita. Ya, kenapa? Kalau seandainya manusia berasal dari ini, jelas dia akan protes. Gila, yang di BMC sudah jadi manusia. Kita giliran kapan jadi manusia? Kok masih tetap jadi monyet? Kita bukan dari monyet, kita diciptakan Tuhan serupa segambar dengan Tuhan. Kita beri tepuk tangan yang meriah dan amin. Nah, tapi saudaraku, coba lihat. Seandainya kita ini berlomba menjatuhkan monyet ini dari pohon. Gimana caranya? Kalau kita kelompok angin, oh, aku akan datang dengan angin yang kencang, yang menggoncangkan pohon itu, pasti jatuh. Dan ternyata waktu monyet ini di atas pohon, terima angin yang kencang. Apa dia jatuh? Tidak. Dia semakin pegang erat-erat. Dia tidak sampai jatuh. Tapi kemudian ketika angin yang tenang, angin sepoi-sepoi kering, bukan bahasa saudara, mulai datang. Monyet ini mulai apa? Halo, monyet ini mulai apa? Ngantuk.
Begitu dia ngantuk, mulai apa? Pegangannya mulai renggang. Tiba-tiba, bup, jatuh dan mati. Yang tidur bangun. Saudara sekalian, jebakan zona nyaman ini apa aja? Kenyamanan materi, kenyamanan prestasi. Kita mulai nyaman. Semua yang kita impikan sudah kita punya. Oh, bahkan prestasi-prestasi yang cemerlang. Bahkan kenyamanan keadaan. Dulu di Indonesia, kerja sebulan aja untuk bisa bertahan hanya berapa minggu. Ya kan, saudaraku. Tapi sekarang di Amerika nyaman. Kerja 1 hari bisa untuk 1 minggu. Ya tahu. Dan mulai apalagi kenyamanan godaan dosa. Godaan dosa mulai. Kalau sudah celebration, ya tahu, mulai manggil-manggil kayak kucing yang ada boneka kucing atau yang manggil-manggil di depan restoran Chinese, saudaraku. Manggil, come. Nah, realita yang terjadi adalah begini, saudaraku. Ada orang kuat miskin, tapi tidak kuat kaya. Ini diam semua. Ya apa ya? Loh ya apa ya? Ada orang kuat miskin, tapi tidak kuat kaya. Makanya di gereja ini saya mengajar saudara bukan cuma kuat waktu kita sedang miskin. Tapi Anda harus kuat saat engkau sedang kaya, diberkati. Tepuk tangan yang mereka. Amin. Ada orang tahan menderita, tapi tidak tahan hidup enak. Ada orang cinta Tuhan waktu masih di bawah. Tapi segera sombong dan menjauh dari Tuhan saat sedang di atas. Jangan izinkan zona nyaman menghancurkan kita. Caranya bagaimana? Menghindari jebakan kenyamanan. Terus berfokus kepada rencana Tuhan yang lebih besar. Saudara, percayalah ada banyak anugerah, ada banyak opportunity, masih ada banyak pelayanan yang jauh lebih besar yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jangan cuma berhenti sampai di satu level, tapi terus naik level yang lebih lagi. Dan tidak kompromi dengan dosa. Dulu waktu belum punya apa-apa, pokoknya enggak kompromi dengan dosa. Ngelirik wanita lain aja enggak mau. Sama istri, saudara, pegangannya erat. Kenapa? Ya miskin, enggak punya apa-apa yang bisa dipegang, saudara. Ya mau pegang dompet kosong, saudara. Megang istri. Tapi berapa banyak kalau sudah mulai kaya, saudara, mulai lirik-lirik sana sini. Dan mulai merasa megang satu istri enggak cukup, mau yang lain lagi. Hari ini, saudaraku, mari tidak kompromi dengan dosa. Bahkan disiplin bersikap benar dalam zona nyaman. Kita tetap dalam zona nyaman, tapi tetap bersikap benar. Yaitu apa? Tetap rendah hati, cinta Tuhan, semakin diberkati, bukan tambah pelit. Semakin diberkati, tambah suka menabur. Semakin dipakai Tuhan, semakin mempermuliakan nama Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, hindari setiap jebakan iblis. Agar kita tetap setia mengikut Yesus selamanya. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang sesak itu. Do your best. Lakukan yang terbaik untuk kita bisa masuk setia jadi pengikut Yesus sampai akhir. Jebakan iblis apa yang kita harus hindari? Yang pertama, hindari jebakan burnout. Hari ini datanglah pada Yesus. Dia sanggup memberi kesegaran, kekuatan, mujizat, pertolongan. Yang kedua, hindari jebakan kekecewaan. Ganti dengan ucapan syukur. Hidup realistis. Hidup penuh dengan rasa syukur. Dan yang ketiga, hindari jebakan zona nyaman. Kita tidak hanya kuat saat menderita. Tapi kita juga minta pada Tuhan kekuatan, the power to get well. Kekuatan saat jadi kaya. Tambah kaya, tambah rendah hati. Tambah kaya, tambah menjadi seorang yang pemurah. Tambah kaya, tambah cinta Yesus. Yang mau kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Siapa mau mengalami semua yang terbaik dari Tuhan? Ayo berdiri bersama-sama.